Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian dari negara. Pengertian negara secara umum yaitu suatu daerah tertentu yang ditempati oleh sekumpulan orang, dikelola seorang pemimpin yang diakui oleh bawahannya sebagai pemilik kedaulatan. Kemudian ada pengertian negara berdasarkan susunannya. Yang pertama itu ada rakyat. Rakyat sebagai sebutan terhadap orang yang berada di bawah naungan suatu wilayah yang memiliki kewenangan dalam berinteraksi. Selain itu, rakyat salah satu faktor pendukung tersusunnya sebuah negara yang menjadi titik fokus dalam bernegara sosial. Kemudian ada wilayah. Wilayah dengan sebutan lain terhadap suatu tempat yang ditempati orang banyak dengan jangka waktu yang lama. Kemudian menjadi salah satu unsur pendukung dalam bernegara dan terwujudnya kedaulatan negara. Wilayah kedaulatan negara mencakup beberapa bagian yaitu darat, dan air. Tiga, ada pemerintah. Pemerintah adalah sekumpulan orang yang membentuk atau mengelola sebuah organisasi baik dalam negara wilayah tertentu, di mana sifat pemerintah memberikan kewajiban terhadap rakyat untuk mengikuti segala aturan yang telah ditentukan, namun menjadi hak rakyat dalam memilih serta menentukan pemimpin mereka dalam pemerintahan. Keempat yaitu kedaulatan. Kata kedaulatan di sini sebagai kekuasaan tertinggi sebagai patokan ataupun ajuan dikatakan adanya negara. Apabila sudah diakui kedaulatan negaranya, ini adalah salah satu faktor penyusun terbentuknya suatu negara dengan pengakuan penuh terhadap negara lainnya. Kemudian ada pengertian negara berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu adalah negara kesatuan atau unitaris. Pengertian negara kesatuan yaitu bentuk negara yang memiliki kekuasaan tingkat tertinggi terhadap pusat pemerintahan. Akan tetapi secara tidak baku, pengertian negara kesatuan sebagai negara tunggal yang di dalamnya tidak terdapat negara lain. Untuk negara kesatuan dibagi menjadi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu peraturannya yang diatur oleh pemerintah pusat. Kemudian desentralisasi yaitu peraturan yang diberikan kewenangan atau kebebasan terhadap daerahnya sendiri, akan tetapi tetap mengikuti peraturan dari pemerintah pusat. Ciri-ciri negara kesatuan yaitu hanya tunggal terhadap Undang-Undang Dasar, Kepala Negara, Dewan Menteri, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada negara serikat atau federal. Berdasarkan bentuknya negara serikat adalah negara yang berbentuk terdapat berbagai negara bagian. Dengan kata lain, di dalam negara terdapat beberapa negara bagian negara lainnya di dalamnya. Hal tersebut merupakan hasil dari gabungan serta pemekaran wilayah pada daerah masing-masing. Di dalam negara ini juga memiliki dua bagian pemerintahan, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara lain. Pemerintahan federal yaitu pemerintahan dengan bentuk negara yang biasanya mengatur serta mengelola wilayah dan urusan setiap rakyatnya. Kemudian ada pengertian berdasarkan kedaulatannya. Pengertian negara sering dipakai sebagai bahan rujukan terhadap kedaulatan suatu negara. Apabila dilihat dari bentuk kedaulatannya, maka jumlah negara di dunia pastinya belum diketahui, karena pada dasarnya masih banyak lagi negara yang belum diketahui bentuk negara. Dengan jumlah 206 negara dari 193 negara dengan anggota Persatuan Bangsa-Bangsa yang sudah diketahui serta diakui kedaulatannya, dan sisanya masih belum diketahui bentuk kedaulatan negaranya. Kemudian ada pengertian negara berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada fungsi keamanan dan pertahanan, yaitu ketika dijelaskan secara terang-terangan tentang dibentuknya sebuah negara, maka pengertian negara sebagai wadah pertahanan dan keamanan sangat dibutuhkan. Dengan hal ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan bangsa, baik dari penduduk serta sumber daya alam yang bergantung di dalamnya. Kemudian ada fungsi keadilan. Di dalam negara harus terlaksana tatanan proses kehidupan yang adil. Hal ini mencegah pemutusan sebuah masalah yang berkepanjangan ataupun keputusan sebelah pihak, serta hal yang berpihak pada suatu yang bersifat kepribadian. Sebagai tugas pokok yang diberikan keadilan atas warga negara yang dibebani aturan. Terakhir ada fungsi pengaturan.
Dalam hal ini pengertian negara tidak lepas dari mengelola dan menata serta mengatur warga negaranya dengan tujuan terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan yang dinamis, serta ketentraman dalam mengatur yang bersandarkan pada bentuk keadilan. Kemudian fungsi negara inilah yang menjadikan serta dapat mewujudkan tujuan dari negara itu sendiri. Terakhir ada pengertian negara berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada sifat memaksa. Dalam hal ini secara tidak langsung bahwa negara memberikan kewajiban terhadap warga negara untuk menaati segala peraturan yang ada di dalam negara tersebut. Bertujuan agar terciptanya suasana serta keadaan negara yang terkendali melalui tata cara peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian ada sifat monopoli. Kata monopoli sudah tidak asing lagi dalam bernegara, di mana dengan tujuan terwujudnya keberlangsungan dalam bernegara, setiap negara yang sudah diakui kedaulatan negaranya pasti memiliki sifat monopoli dalam menerapkan pelaksanaan terhadap warga negaranya. Kemudian ada sifat totalitas. Sifat totalitas yang dimaksud dalam bernegara yaitu terciptanya segala cakupan menyeluruh dari setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Namun hal ini sangat diprioritaskan untuk warga negara yang sebagai subjek tujuan dalam mengaktualisasikan kehidupan bernegara. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai pengertian dari negara. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Rafida Yulia. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proses terjadinya negara. Apa sih negara itu? Jadi negara itu dapat diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Nah, proses terbentuknya negara ini dibagi menjadi 3, yaitu secara faktual, secara teoritis, dan berdasarkan proses pertumbuhannya. Nah, secara faktual ini yaitu menggunakan fakta nyata melalui sejarah lahirnya negara tersebut. Secara faktual ini dibagi menjadi beberapa poin. Nah, yang pertama ini ada pendudukan, di mana suku atau kelompok itu menempati wilayah yang tidak bertuan. Contohnya itu seperti Liberia yang dulu pernah diduduki oleh budak-budak negro. Nah, yang kedua itu ada cesi atau penyerahan, di mana wilayah itu diserahkan kepada wilayah yang lain. Contohnya itu seperti wilayah Schleswig yang diserahkan oleh Austria kepada Jerman karena ada perjanjian bahwa negara yang kalah perang wajib menyerahkan wilayah kepada yang menang. Nah, yang ketiga ada akesi atau penaikan. Penaikan ini dimaksudkan yaitu menaiknya lumpur dari dasar sungai atau dari dasar laut yang mengakibatkan munculnya wilayah yang baru, yang disebut juga dengan delta. Nah, contoh dari terbentuknya akesi ini contohnya itu wilayah Mesir yang terbentuk dari delta Sungai Nil. Yang keempat ada peleburan. Nah, yang dimaksudkan peleburan ini di mana beberapa negara itu bergabung menjadi satu. Contohnya itu seperti dulu ada negara Jerman Timur dan Jerman Barat yang sekarang bersatu menjadi negara Jerman. Nah, yang kelima itu ada proklamasi di mana suatu wilayah atau negara dijajah oleh negara lain, kemudian pribumi yang menempati wilayah tersebut melakukan perebutan wilayah, kemudian menyatakan proklamasi. Contoh dari negara yang melakukan proklamasi yaitu negara Indonesia, di mana negara Indonesia menyatakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang keenam ada inovasi atau disebut juga pembentukan baru, di mana wilayah itu timbul di atas wilayah yang hancur atau lenyap. Contohnya itu seperti dahulu ada negara yang bernama Uni Soviet, kemudian berubah menjadi Rusia dan Uzbekistan. Yang ketujuh ada aneksasi atau pencaplokan.
Nah, aneksat ini bertolak belakang dengan proklamasi, karena aneksat ini di mana negara dijajah oleh negara lain, kemudian pribuminya ini tidak melakukan perebutan. Contohnya itu seperti negara Israel yang mencaplok negara Palestina. Nah, yang kedua ini, poin kedua, proses terbentuknya negara juga terjadi secara teoritis. Dan secara teoritis ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu teori ketuhanan, di mana segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Yang kedua ada teori kekuasaan, di mana negara yang dibentuk itu berdasarkan ciptaan orang yang paling berkuasa atau orang yang paling kuat. Dan yang ketiga itu ada teori perjanjian masyarakat, di mana negara itu terjadi karena adanya perjanjian dari masyarakat. Dan yang keempat ada teori hukum alam, di mana negara terjadi karena kekuasaan alam yang berlaku di setiap waktu dan tempat bersifat secara universal. Nah, yang ketiga ini berdasarkan proses pertumbuhannya. Nah, proses pertumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada primer dan sekunder. Primer ini terjadinya negara itu dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana dan berevolusi ke tingkat yang lebih maju. Seperti mulai dari suku atau persekutuan masyarakat, kemudian kerajaan, kemudian berevolusi menjadi negara nasional dan berubah menjadi negara demokrasi. Jadi kalau berdasarkan yang primer ini, negara itu berproses gitu dari tingkat yang paling sederhana yang maju tuh. Dan yang terakhir itu ada secara sekunder, di mana negara telah ada sebelumnya, namun revolusi dan penaklukan memunculkan negara baru yang menggantikan negara yang telah ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shalom Maira akan mempresentasikan subtopik bentuk negara. Bentuk negara adalah mengelompokkan suatu negara yang berdasarkan kriteria kekuasaan antar berbagai tingkat pemerintah di suatu negara. Bentuk negara ada 3, yaitu bentuk negara kesatuan atau unitaris, bentuk negara serikat atau federal, dan bentuk negara konfederasi. Yang pertama, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Bentuk negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka dan berkedaulatan dengan satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Bentuk negara kesatuan dibedakan menjadi 2 sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dan wewenang secara penuh kepada pemerintahan pusat. Sedangkan sistem desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Contoh negara yang memakai bentuk negara kesatuan adalah negara Indonesia, Filipina, Vietnam, Italia, dan masih banyak lagi. Yang kedua, bentuk negara serikat atau federal. Bentuk negara serikat merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Negara-negara bagian berhak untuk membuat peraturan sendiri asalkan sesuai dengan konstitusi pusat. Namun negara bagian tidak memiliki kedaulatan. Di dalam negara serikat terdapat 2 macam pemerintahan, yaitu pemerintahan federal atau pusat dan pemerintahan negara bagian. Pemerintahan negara federal atau pusat bertugas untuk mengatur semua urusan bersama di dalam negara bagian. Contohnya seperti pertahanan, mata uang, hubungan internasional, dan komunikasi. Yang ketiga, bentuk negara konfederasi. Bentuk negara konfederasi merupakan bentuk negara yang dibuat secara tidak konfederasi adalah pada tahun 1963, Malaysia dan Singapura pernah melakukan suatu konfederasi. Tujuannya untuk mengantisipasi politik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dwi Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri negara. Mungkin pada subtopik sebelumnya sudah dijelaskan tentang apa sih negara itu dan bentuk-bentuknya. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa sih negara itu. Negara merupakan institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan yang sama, terikat, dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Suatu negara pun memiliki syarat, yaitu syarat primer dan syarat sekunder. Untuk syarat primernya, suatu negara harus memiliki rakyat dan memiliki negara. Yang kedua, memiliki pemerintahan yang berdaulat. Dan untuk syarat sekundernya, suatu negara harus mendapat pengakuan dari negara lainnya. Dan untuk bentuk negara, menurut teori modern, bentuk negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerahnya. Dan negara serikat merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut dengan negara bagian. Untuk ciri-cirinya sendiri, negara kesatuan atau unitaris memiliki ciri-ciri antara lain, yaitu negara tersebut hanya terdapat satu konstitusi undang-undang dasar, satu kepala daerah, satu kabinet, satu dewan, satu menteri, dan satu parlemen. Dan yang kedua, kedaulatan negara tersebut mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang telah ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat. Dalam artian, pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan negara, baik luar atau dalam negeri. Dan yang ketiga, negara tersebut menganut dua sistem, yaitu sistem sentralistik yang berasal dari pusat dan desentralistik yang berasal dari daerah. Dan untuk ciri-cirinya yang keempat, negara tersebut memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan. Dan untuk negara serikat atau federasi memiliki ciri-ciri antara lain, yaitu kepala negara yang dipilih rakyat, bertanggung jawab terhadap rakyat. Dan yang kedua, kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen. Apa sih hak veto itu? Hak veto adalah hak istimewa yang diberikan kepada kepala negara untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan, dan perundang-undangan yang diajukan oleh parlemen. Dan yang ketiga, masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan. Maksudnya, tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat terhadap pemerintahan pusat, namun kekuasaan asli daerahnya tetap ada pada masing-masing negara bagian tersebut. Dan ciri-ciri yang kelima yaitu pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam maupun luar. Maksudnya, pemerintah pusat berdaulat terhadap negara-negara bagiannya dalam urusan luar dan sebagian dalam. Selain dua bentuk negara yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada bentuk negara lainnya yaitu negara konfederasi. Negara konfederasi adalah negara yang didirikan atas dasar persatuan antar negara merdeka, berdaulat, melalui perjanjian hukum sebagai kebijakan bersama. Namun bentuk konfederasi tidak diakui sebagai negara berdaulat tersendiri dalam hukum internasional. Makanya bentuk negara ini tidak termasuk menjadi faktor pembeda antara bentuk negara kesatuan dan serikat. Negara konfederasi sendiri memiliki ciri-ciri antara lain yaitu negara-negara yang tergabung di dalamnya memiliki kedaulatan penuh. Dan yang kedua, terdiri dari negara yang berdaulat dan merdeka. Dan yang ketiga, warga negaranya tidak berkaitan dengan persatuan negara tersebut dan hanya pemerintahannya saja yang bekerja sama namun memiliki kedaulatan masing-masing. Dan yang keempat, tidak terdiri dari negara bagian. Dan poin yang keempat ini adalah salah satu faktor pembeda yang sangat menonjol antara bentuk negara serikat dan bentuk negara konfederasi.
Dan untuk contoh dari negaranya sendiri, untuk bentuk negara kesatuan, salah satu contohnya itu ada Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berbentuk kesatuan. Dan yang lainnya itu ada Belanda, Jepang, dan negara-negara lainnya. Kalau contoh negara dari bentuk negara serikat sendiri itu ada Amerika, Australia, dan Malaysia. Amerika sendiri memiliki kurang lebih 50 negara bagian, dan Australia 6 negara bagian. Dan Malaysia kurang lebih ada 13 negara bagian. Dan untuk bentuk negara konfederasi, contohnya itu ada ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disingkat dengan PBB. ASEAN sendiri memiliki kurang lebih 11 negara yang tergabung di dalamnya meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Timor Leste. Dan untuk PBB sendiri kurang lebih ada 193 negara yang tergabung di dalamnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam. Saya akan menjelaskan kewenangan serta fungsi negara dan pemerintahan. Pengertian negara. Pengertian negara adalah sebuah wilayah atau daerah yang berada di permukaan bumi yang memiliki kekuasaan baik dalam bentuk politik, ekonomi, sosial, budaya maupun kekuatan militer yang pelaksanaan kekuasaannya tersebut dilakukan oleh pemerintahan. Fungsi negara secara umum ada 4, dan berikut saya akan menjabarkan pokok dari intinya saja. 1. Melaksanakan penertiban. Fungsi ini sangat penting, terutama dalam mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian dan penyebab tawuran yang mungkin timbul dalam masyarakat, yang menjadi salah satu faktor penghalang proses tercapainya tujuan negara. Yang kedua, fungsi pemakmuran dan kesejahteraan. Maknanya, negara berupaya agar masyarakat hidup dan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Yang ketiga, fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi negara yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan sebuah negara. Negara wajib mampu melindungi rakyatnya, wilayah dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan, dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan yang keempat, fungsi menegakkan keadilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan negara. Kewenangan negara di Indonesia menjadi lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia. Ada lembaga negara di Indonesia, dan saya akan meringkas fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga negara di Indonesia. Di antaranya adalah fungsi-fungsi lembaga negara di Indonesia. Yang pertama, MPR. Fungsi MPR yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, melantik presiden atau wakil presiden, memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang kedua, DPR membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, DPD mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam atau sumber ekonomi lainnya yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat daerah. Yang keempat, presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang kelima, badan pemeriksa keuangan, memeriksa semua pelaksanaan APBN. Yang kedua, memeriksa tanggung jawab pemerintahan tentang keuangan negara. Yang keenam adalah Mahkamah Agung, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang kedelapan, Komisi Yudisial, Hakim Agung dan Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi. Kewenangan pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah pusat merupakan Presiden Republik Indonesia, sedangkan kewenangan pemerintah daerah merupakan pemerintah yang mengatur urusan daerah sendiri yang terdiri dari gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
Pengertian pemerintahan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Dalam halnya, pemerintah memiliki 4 fungsi sebagai berikut. Fungsi pelayanan. Pemerintah pusat memiliki fungsi untuk mencakup urusan pertahanan, keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter, dan peradilan. Yang kedua, pemerintah daerah dalam memiliki hubungan dengan pemerintah pusat, di mana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Yang kedua, fungsi pengaturan. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Yang ketiga, fungsi pembangunan. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera, jadi fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau negara yang berkembang dan terbelakang. Sedangkan negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya. Dan yang keempat, fungsi pemberdayaan. Dalam fungsi ini, pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktivitas mandiri masyarakat sehingga dengan demikian partisipasi dan masyarakat di daerah dapat ditingkatkan. Perkenalkan, nama saya Putri Raya. Di sini saya akan membahas tentang Good Clean Government. Pengertian Good Clean Government. Good Clean Government adalah pemerintah yang taat asas, tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, serta efisien, efektif, bebas, atau tidak melakukan praktik KKN. Tujuan dari Good Clean Government adalah terwujudnya Good Governance. Good Governance ini adalah tata kelola pemerintah yang baik. Selanjutnya ada tata kelola pemerintah. Tata kelola pemerintah adalah elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah. Yang pertama, kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Maksud dari ini adalah setiap orang atau warga negara berhak untuk mendapatkan suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, aktivitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum. Maksud di sini adalah aktivitas itu harus adil, ditegakkan, dan diikuti secara utuh sesuai dengan kerangka hukum. Lalu yang ketiga, ketanggapan atas kebutuhan stakeholder. Stakeholder ini adalah kepentingan. Lalu ada ciri-ciri tata kelola pemerintah. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik. Interaksi ini di antara pemerintah, swasta maupun masyarakat sehingga dapat menimbulkan interaksi yang baik. Lalu yang kedua, komunikasi jaringan yang multisistem. Komunikasi ini juga di antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat sehingga komunikasi itu dapat menghasilkan output yang berkualitas. Lalu yang ketiga ada proses penguatan diri. Proses penguatan diri ini adalah upaya mendirikan pemerintahan dalam kekacauan di lingkungan. Dasar hukum di Indonesia itu yang pertama ada Pancasila. Pancasila ini adalah sumber nilai dan norma dalam setiap penyelenggaraan negara, termasuk semua sistem tertib hukum di Indonesia. Pancasila ini merupakan sumber hukum yang tertulis. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 ini merupakan dasar hukum Indonesia yang tertulis, yang bertujuan untuk pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga warga negara Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang demokrasi, oleh karena itu semua penyelenggara negara harus diatur dalam sistem perundang-undangan. Lalu yang ketiga ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalani undang-undang sebagaimana semestinya. Lalu ada pencegahan korupsi. Yang upaya-upaya yang dilakukan adalah perbaikan sistem. Tujuannya ini adalah agar tidak melakukan korupsi. Karena sistem yang baik dapat meminimalisir terjadinya tindak korupsi. Di antaranya seperti mendorong transparansi negara. Yang kedua, merekomendasikan perbaikan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan upaya perbaikan. Yang ketiga adalah memodernisasi aktivitas pemerintah secara online sehingga dapat efektif dan transparan.
Lalu yang kedua, edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye ini adalah proses pembelajaran pendidikan anti korup. Di sini semua masyarakat terlibat dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya untuk mahasiswa dan masyarakat umum, tetapi edukasi dan kampanye ini perlu disampaikan dari usia dini. Lalu yang ketiga ada represif. Represif ini adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Tahapan yang dilakukan di represif ini yang pertama adalah penanganan. Penanganan ini adalah sebuah laporan pengaduan dari masyarakat kepada KPK, sehingga KPK dapat memverifikasi dan melakukan penelaahan. Yang kedua adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang berhubungan dengan yang diduga sebagai penindak hukum. Maka dari itu, apakah penyelidikan ini dapat dilakukan untuk tahap selanjutnya, yaitu penyidikan, atau malah sebaliknya, penyidikan ini tidak sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHP. Yang ketiga itu penyidikan. Penyidikan ini adalah serangkaian tindak penyidik yang diatur dalam undang-undang. Penyidikan ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana. Lalu yang keempat adalah penuntutan. Penuntutan ini penuntutan untuk tindak pidana. Dan yang terakhir adalah eksekusi pidana korupsi. Terima kasih. Sekian dari penjelasan